Masa buruh terdiri dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat mulai mendatangi gedung DPR RI. Dengan berjalan kaki, massa meneriakkan yel-yel dan membawa replika rudal serta roket dengan spanduk tulisan "Hentikan Perang". Perjuangan dari Gerakan Buruh Indonesia hingga saat ini. Ya, sementara itu pemandangan unik tersaji saat unjuk rasa sejumlah buruh bermain bola bersama polisi di tengah jalan Gatot Subroto yang ditutup. Dua gawang kecil berbahan bambu dipasang di kedua sisi. Massa buruh dan polisi tampak asik mengolah bola plastik. Ya, ini sangat unik ya. Biasanya kalau kita nggak buruh ini beramai-ramai ini, tapi ada ini ya, ada aksi unik di mana dari aparat kepolisian dan para buruh ini bermain bola kayak masa kecil gitu ya, bola plastik gitu ya. Iya, ini kolaborasi yang amat sangat jarang kita lihat kalau misalkan dalam aksi unjuk rasa. Semoga ini jadi ritual tahunan ya. Jadi tidak rusuh-rusuh, tidak ricuh begitu. Tapi ya udah kolaborasi, ayo satu lawan satu gitu kan. Kita main sepak bola gitu. Atau mungkin suatu hari nanti pas media ada sebuah turnamen buruh melawan aparat, tapi permainan sehat ya, friendly match sehat, gitu nantinya ya. Betul. Tapi kita lanjut ke informasi berikutnya. Ada apa, Arlista? Ya, pemirsa, dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi kaum buruh. Ya, selain menerbitkan Perpres tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK, pemerintah juga berjanji membangun 1.386 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Untuk kedua kalinya, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta. Tak sekedar hadir, Prabowo juga mengumumkan kebijakan baru sebagai kado bagi tenaga kerja Indonesia. Kebijakan yang pertama adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Dengan terbitnya Perpres ini, pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan akan memiliki jaringan pengamanan dan perlindungan. Perlindungan juga diberikan bagi buruh di sektor maritim. Lewat Perpres Nomor 25 Tahun 2026, standar perlindungan dan kesejahteraan bagi para awak kian terjamin. Pekerja transportasi online juga turut mendapatkan kado dengan terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Maka perusahaan aplikator wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja, pemberian BPJS Kesehatan hingga asuransi. Yang membuat para pengemudi ojol bersorak. Lewat Perpres ini, potongan aplikator ojol berubah dari 20% menjadi 8%. Di Hari Buruh Internasional, pemerintah juga berjanji membangun 1.386 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Tidak hanya kampung nelayan, pemerintah juga berjanji menyediakan 1 juta unit rumah bagi para buruh. Rencananya, rumah akan dibangun di sekitar kawasan industri. Di sisi legislasi, setelah 22 tahun, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT juga akhirnya disahkan. Selain itu, Prabowo juga berjanji akan menuntaskan RUU Ketenagakerjaan. Pada peringatan Hari Buruh Internasional kali ini juga, negara mengakui Marsina sebagai pahlawan nasional. Pemirsa, usai pidato peringatan Hari Buruh, Presiden Prabowo Subianto memberikan kejutan unik ke buruh yang hadir di Monas. Ya, di atas panggung Prabowo membuka baju safari yang dipakainya dan melemparkannya ke arah buruh. Ya, pemirsa, momen unik ini langsung mendapat sambutan meriah para buruh yang ada di bawah panggung. Usai melemparkan baju safarinya, Prabowo dengan hanya menggunakan kaos dalam kemudian menghampiri para buruh. Sekali Prabowo berhenti untuk bersalaman dan menyapa para buruh. Dan sebelum meninggalkan Monas, dari dalam mobil Prabowo terus melambaikan tangan ke buruh dan warga yang hadir. Beberapa baju dan topi juga dibagikan Presiden dari atas mobil. Ya, sementara itu dalam aksi May Day, ribuan buruh menyuarakan 11 tuntutan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari tolak upah murah, hapus outsourcing, reformasi pajak, hingga antisipasi PHK besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah.
Hari ini ribuan buruh menggelar aksi Hari Buruh atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Para buruh akan berorasi menyuarakan 11 tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya pertama, sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Kedua, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Ketiga, antisipasi potensi PHK besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah. Keempat, reformasi pajak diantaranya dengan menghapus pajak tunjangan hari raya, pajak jaminan hari tua, pajak pesangon, dan pajak jaminan pensiun. Kelima, sahkan undang-undang perampasan aset. Keenam, antisipasi PHK industri di bidang tekstil dan nikel. Ketujuh, antisipasi PHK industri semen. 8. Ratifikasi Konvensi ILO nomor 190 tentang anti kekerasan pada pekerja perempuan di tempat kerja. 9. Turunkan pemotongan tarif ojek online menjadi 10%. 10. Revisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang lebih adil pada buruh. Dan ke-11, angkat guru dan pekerja honorer menjadi ASN, bukan sebagai P3K. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menyebut aksi buruh hari ini akan berjalan damai dan penuh sukacita. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di sejumlah daerah diwarnai dengan sejumlah aksi unjuk rasa seperti di Yogyakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Ya, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya agar DPR RI segera melakukan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law, serta penghapusan sistem kerja outsourcing di Indonesia. Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Sleman, Yogyakarta menggelar aksi turun ke jalan. Mereka mendatangi kantor Disnaker Trans dan Mapolda Yogyakarta guna menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka. Aksi ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi dan perjuangan bersama kaum buruh terkait persoalan ketenagakerjaan. Dalam aksinya mereka menilai kondisi buruh saat ini masih menghadapi berbagai ketidakadilan struktural, mulai dari ancaman PHK, serta kebijakan lainnya yang tidak berpihak pada kesejahteraan buruh. Para buruh berharap Disnaker Trans Yogyakarta maupun pemerintah mampu membantu menjembatani perjuangan buruh dalam mendapatkan hak buruh secara demokratis dan konstitusional. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul bukan artian kita mengadakan sebuah kegiatan yang meresahkan masyarakat. Kita hanya menyampaikan hak-hak kita, bagaimana pemerintah hadir dalam setiap permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan-permasalahan perburuan di Yogyakarta. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan konvoi dan memadati Jalan Raya Darmo, Surabaya menuju kantor Gubernur Jawa Timur yang menjadi pusat aksi Hari Buruh. Tuntutan buruh pada May Day kali ini yakni mendesak DPR RI untuk segera membahas Undang-Undang Tenaga Kerja baru tanpa Omnibus Law, serta menghapus sistem kerja outsourcing dan menghapus pajak penghasilan buruh yang dinilai mencekik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aksi peringatan Hari Buruh di Kota Bandung, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Ya, kericuhan berasal dari massa yang tidak dikenal dan merusak sejumlah fasilitas. Aksi peringatan Hari Buruh di Kota Bandung, Jawa Barat dirusak massa yang tidak dikenal pada Jumat malam. Massa memblokade jalan serta merusak fasilitas umum di Jalan Cikapayang seperti Videotron dan juga pos polisi. Kericuhan ini sempat menyebabkan kemacetan parah. Massa bubar setelah dipukul mundur oleh polisi. Kalau melihat ciri-cirinya, saya beranggapan atau menilai bahwa itu dari kelompok mereka ya. Mereka pakaian hitam tadi menutup mukanya, kemudian membawa
benda-benda yang berbahaya, membawa bahan bakar dan sebagainya dan melakukan pengerusakan. Jadi tidak ada agenda hari ini, gitu ya. Ini sudah melanggar, ini waktunya aja sudah tidak tepat. Ya, sementara itu masa buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk memperingati Hari Buruh. Buruh kompak mengenakan pakaian serba merah.